Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kiranya mari kita pujikan, kita besarkan nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita lebih lagi, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah. Benar ya Tuhan, bahwa sekali Yesus tetaplah Yesus, bahwa Engkau tetaplah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau begitu baik sudah memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami akan menjalani hari-hari kami pada hari ini. Tuhan, kiranya pimpin kami, pimpin langkah kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan selalu berkati. Kemanapun kami pergi, Tuhan selalu lindungi. Berkati seluruh kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita dalam setiap harinya diberkati Tuhan. Bahkan di pagi hari ini kita merasakan kasih setia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang luar biasa. Puji Tuhan, kembali bertemu di serial Doa Pagi secara online gereja kita JKI Pondok Daud.
Di bulan ini Bapak Ibu Saudara, tema gereja adalah tentang kebaikan Tuhan. Tentu kalau kita catat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sangatlah banyak, menghabiskan buku dan bahkan tidak bisa tercatat saking banyaknya saudara. Mari bersama-sama kita mengingat kembali kebaikan demi kebaikan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita lihat beberapa ayat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-25. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengingatkan bagi setiap kita bahwa Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ketika kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, setiap kita saya ingin dan percaya rindu untuk menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Janjinya ia berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara membaca kebenaran firman Tuhan, coba Bapak Ibu Saudara merenungkan, mengaplikasikan, menghayati, membayangkan apa yang dimaksud firman Tuhan ketika Tuhan berbicara apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Padahal hukum gravitasi sudah sangat jelas bahwa yang namanya jatuh pasti sampai kepada dasar, sampai kepada tanah. Tetapi firman Tuhan katakan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Mari saudara kita membayangkan bersama bahwa janji Tuhan, kebaikan Tuhan telah berkata bagi setiap kita bahwa ketika kita jatuh, kita tidak diizinkan sampai tergeletak. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan memberikan mazmur ini apa? Ya, saudara. Setiap kita pasti mengalami pasang surut di dalam kehidupan. Kita pasti di satu titik mengalami kejatuhan. Entah kejatuhan dalam iman kita, entah kejatuhan dalam kesehatan kita, entah kejatuhan dalam ekonomi kita, hubungan keluarga kita, karir kita, apapun itu saudara. Kita pasti pernah mengalami yang namanya kejatuhan. Tapi firman Tuhan katakan, tidaklah sampai tergeletak. Tergeletak di sini maksudnya adalah ketika saudara mau jatuh, ketika setiap kita mau jatuh, Tuhan sudah memegang tangan kita. Tuhan sudah menopang kita sehingga kita tidak sampai tergeletak. Maka tidak berlaku hukum gravitasi kepada setiap kita orang percaya. Ketika kita jatuh, saudara, kita tidak sampai tergeletak, tetapi Tuhan menopang kita, Tuhan mengangkat kita. Bukankah kalau kita ingat-ingat, selalu kita ingat di dalam kehidupan kita, betapa besar kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masa kejatuhan itu, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang tidak tergeletak. Tetapi ada tangan Tuhan yang kuat itu yang menopang setiap kita.
ada perlindungan, ada pernyataan yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga kita tidak merasakan yang namanya tergeletak, saudara. Tapi kita ditopang, kita diangkat kembali, kita boleh berjalan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Wow, luar biasa Allah kita. Terpujilah nama Tuhan. Ya, bahkan sampai ada pujian mengingatkan pada setiap kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang setiap kita, saudara. Dan itu adalah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita merasa diri kita hina, walaupun kita tidak memiliki apapun, kita dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seberapa banyak di luar sana orang-orang yang merasa ditinggalkan Tuhan, merasa tidak ada yang menemani di dalam kehidupannya, merasa hidupnya sendirian, sehingga mulai depresi, sehingga mulai stres yang berkepanjangan. Akhirnya iblis masuk di dalam kehidupan orang-orang tersebut, kemudian membisikkan dalam kupingnya, engkau nggak pantas hidup, saatnya engkau mati saja. Berapa banyak sekarang, saudara, kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus bunuh diri yang ada di Indonesia. Kemarin kita melihat ada putra seorang hamba Tuhan di Surabaya yang terjun dari lantai tinggi, gedung tinggi di kampusnya, terjun bebas, saudara. Tidak pakai parasut ini, saudara, tapi berniat untuk bunuh diri dan akhirnya jatuh dan meninggal dunia. Seorang anak daripada gembala sidang, anak daripada pendeta, juga bisa mengalami yang namanya jatuh, saudara. Kalau kita pegang firman Tuhan ini, kita tidak mungkin pernah merasa kita sendirian. Kita pasti akan selalu ingat kebaikan Tuhan dan selalu akan bersemangat di dalam kehidupan kita. Kemarin beberapa bulan yang lalu, di kampus saya, di kampus S1 saya di UNES, saudara, ada yang menggantungkan diri, saudara, bukan menggantungkan diri kepada Tuhan, tetapi menggantungkan diri di jendela sehingga mengakhiri hidupnya, saudara. Saya ada pesannya, ada suratnya, di surat itu dia mengaku bahwa dia terlilit hutang, pinjol, karena dia mengikuti judi online, sehingga dia merasa hidupnya nggak layak, sehingga dia merasa hidupnya sangat berdosa. Di surat itu dia minta maaf kepada kedua orang tuanya, kepada teman-temannya. Tapi dia tetap gantung, saudara. Dia tetap bunuh diri. Dan yang membuat saya juga merasa kecewa, sedih lah lebih tepatnya, bahwa orang tersebut ternyata berkeyakinan beragama Kristen. Ternyata krisis di mana kita ini merasa sendirian itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak yang merasakan
hidupnya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tetapi engkau selalu merasa bahwa engkau bersama-sama dengan Tuhan. Engkau berjalan terus dengan Tuhan. Dan hidupmu dibuat naik, terus naik, terus naik, terus naik. Engkau selalu makin diberkati Tuhan. Tapi juga mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang merasa di satu titik Tuhan meninggalkan saudara. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Karena Dia Allah yang sangat menyayangi setiap kita. Bahwa hidup saudara itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Sehingga ketika iblis berkata, engkau ditinggalkan Tuhan, engkau harus menguatkan imanmu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yang ketiga saudara, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahasa meminta-minta roti ini berbicara kekurangan berkat secara materi, kekurangan berkat secara kesehatan, kekurangan berkat secara apa yang kelihatan di dunia ini. Dan itu salah satu bukti kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, kita, anak cucu kita bahkan tidak didapati meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah kita Allah yang sangat adil. Ketika kita diberkati Tuhan, kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia, anak-anaknya juga akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan dan semakin hari kita boleh mengerti akan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami rasakan penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini mengajarkan bagi kami bahwa kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak sampai tergeletak, kami tidak ditinggalkan Tuhan. Bahkan anak cucu keturunan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Berkati setiap sidang Jumat yang setia mendengarkan doa online secara setia. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.